Dominasi total Manchester City di Premier League adalah buah kerja keras bertahun-tahun di belakang layar, serta ambisi besar pemilik kaya raya. 5 gelar Premier League dalam 6 tahun terakhir bagi Man City menunjukkan tingkat dominasi yang belum pernah terlihat sejak hegemoni Manchester United antara tahun 96 hingga 2001. United di masa itu jadi klub terdepan, baik di lapangan dengan mencetak dan merekrut pemain-pemain hebat, serta di luar lapangan dengan berinovasi dalam hal komersial untuk kembangkan merek klub secara global. Hal serupa dilakukan Man City dalam 1 dekade terakhir. Perbedaannya, City melakukannya tanpa warisan sejarah kejayaan masa lalu sebagai nilai jual. Ditambah, City bukan satu-satunya klub dalam sejarah Premier League yang memiliki donatur kaya. City tidak menghamburkan uang secara sembarangan, melainkan meraih ambisi mereka dengan strategi yang cerdas. Jadi, apa yang buat Man City mampu dominasi sepak bola Inggris seperti saat ini? Langsung saja kita mulai. Fondasi dinasti City diletakkan ketika merekrut Ferran Soriano sebagai kepala eksekutif, sosok yang sukses melipat gandakan pendapatan Barcelona antara tahun 2003 dan 2008. Mantan wakil presiden ekonomi Barcelona ini memiliki pandangan bahwa klub sepak bola harus melihat diri mereka sebagai perusahaan multinasional dan menjadi waralaba global. Visi yang diwujudkannya di Man City dengan City Football Group, jaringan klub sepak bola di seluruh dunia, mulai dari Uruguay hingga India dan Jepang. Konsep yang berdasarkan pada lokalisasi, mengambil produk global dan mengadaptasinya ke pasar lokal. Ketika klub dalam jaringan tersebut menciptakan supporter lokal, di saat bersamaan merek Man City semakin dikenal dan meningkatkan basis pendukung global Man City. Di bawah Soriano, menurut Detroit Money League, City telah menjadi klub dengan pendapatan tertinggi di dunia dengan 713 juta euro. Tahun lalu, Brand Finance menempatkan City sebagai klub paling bernilai kedua di dunia, hanya kalah dari Real Madrid dengan nilai sekitar 1,2 miliar pound sterling. Langkah Soriano lainnya untuk bentuk dinasti bagi City adalah dengan datangkan rekan lamanya di Barcelona, Sigi Begiristain. Sosok yang dalangi kedatangan Ronaldinho, Deco, dan Thierry Henry ke klub asal Katalan tersebut. Tak berhenti, Soriano juga mengincar Guardiola di 2012 kala pelatih asal Spanyol tersebut sedang rehat panjang setelah tinggalkan Barcelona. Sayang, Guardiola memilih pergi ke Jerman untuk tangani Bayern Munich di 2013. Respon yang tak lazim diambil City dengan setia menunggu selama 3 tahun untuk datangkan Guardiola. Keputusan yang berbuah manis dengan suksesnya Guardiola membangun dinasti City di Liga Inggris. Di bawah Guardiola, Man City sukses dominasi Liga Inggris dan di musim ini berpeluang untuk samai prestasi Man United di 1999 dengan raih treble, serta kukuhkan posisi mereka sebagai klub nomor 1 di Manchester menggeser Man United. Di saat Chelsea mengaburkan uang sebesar 600 juta pound sterling di bursa transfer dan Man United selalu melakukan panic buying di setiap musim panas, Man City memiliki perencanaan transfer yang matang. Sejak awal kedatangan Guardiola, Man City mulai membangun skuadnya sesuai dengan keinginan sang pelatih. Mulai dari Johan, favorit para penggemar City dan salah satu pahlawan di 2012, digantikan Claudio Bravo, hingga habiskan 130 juta pound sterling untuk 3 bek sayap, Danilo, Benjamin Mendy, dan Kyle Walker. City selalu analisa kebutuhan tim dan memiliki pandangan jauh ke depan. Di 2020, pensiunnya Vincent Kompany dijawab dengan datangkan Ruben Dias, pemain yang jadi pemimpin di lini belakang sampai saat ini. Tahun lalu saat penyerang tengah jadi kebutuhan, Erling Haaland penyerang terbaik di dunia direkrut. Serta Julian Alvarez pemain berbakat dari Argentina ditransfer dengan biaya 14 juta pound sterling. Perencanaan jangka panjang skuad Man City begitu sukses hingga di musim panas lalu, meski habiskan uang untuk rekrut Calvin Phillips dan Erling Haaland, City masih mampu hasilkan profit dari bursa transfer. Penjualan Raheem Sterling hingga Gabriel Jesus hasilkan 124 juta pound sterling. Bahkan Pedro Porro, pemain yang tak pernah tampil bagi tim utama City, kepindahannya ke Tottenham hasilkan 15 juta pound sterling bagi City. Di akhir bursa transfer, City memiliki net spend sebesar minus 8,2 juta pound sterling.
terendah keempat di liga, di bawah Leeds United dan Crystal Palace. Bandingkan dengan Chelsea dan Man United yang memiliki net spend masing-masing sebesar 480 juta dan 203 juta pound sterling. City dikelola dengan sangat baik hingga tak perlu merogoh kocek terlalu dalam di setiap musimnya untuk belanja pemain setelah lakukan investasi sebesar 724 juta pound sterling di antara tahun 2013 hingga 2018. City tidak hanya habiskan banyak uang untuk rekrut pemain, tapi juga berusaha untuk cetak pemain sendiri dengan investasikan 200 juta pound sterling untuk bangun akademi sepak bola City dan tempat latihan baru berlokasi dekat Stadion Etihad. Hasilnya mulai terlihat dengan munculnya talenta macam Phil Foden dan Rico Lewis yang berhasil tembus tim utama. Akademi ini juga jadi sumber pendapatan setelah menjual pemain macam Jadon Sancho dan Brahim Diaz. Stadion Etihad juga direncanakan untuk ditambah kapasitasnya menjadi 60.000 untuk maksimalkan antusias penggemar yang meningkat dengan rataan jumlah penjualan tiket stadion per laga mencapai 99% pada musim lalu. Selain kapasitas stadion, rencana ini juga mencakup pembangunan hotel, skybar, serta tawarkan akses berjalan di atap stadion. Ikuti jejak Stadion Tottenham. Kesuksesan City dipandang sebelah mata karena disokong oleh pemilik kaya yang gelontorkan uangnya baik secara legal maupun ilegal, tergantung hasil investigasi yang dilakukan Premier League tentang dugaan pelanggaran keuangan yang dituduhkan terhadap Man City, di mana hasil investigasinya mungkin baru dapat diketahui 2 atau 3 tahun mendatang. Dan bila dinyatakan bersalah, City dapat dijatuhi pengurangan poin, dicopot gelarnya, bahkan dikeluarkan dari liga. Apapun hasilnya nanti, apa yang dilakukan Guardiola dan pemainnya di lapangan tidak dapat dibantah. Guardiola dengan sepak bola indah berhasil taklukkan tanah Inggris yang terkenal dengan permainan fisik yang keras, sesuatu yang belum pernah terjadi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bila suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tak ketinggalan video terbaru lainnya.